pendampingan kepada masyarakat seandainya undang-undang ini sudah disahkan sebentar lagi mungkin akan segera dilakukan. Ya, kalau aktivitas pendampingan ini kan memang lebih banyak ke kegiatan yang bahasa Jawanya modal dengkul ya. Jadi ya kita lakukan sesuai dengan jangkauan tangan. Karena memang saya dengan Pak Heri pun kadang-kadang ya online, telepon-teleponan, atau yang lewat email, kadang memang suatu saat ketemu gitu ya. Tapi yang menarik begini tadi dari penelpon itu, bahwa di desa itu kan seperti prototipe negara. Betul. Tapi saya sendiri yang sering survei ke desa, begitu sangat memprihatinkan data monografi desa gitu ya. Jadi kadang-kadang data itu jarang diupdate, hanya ada yang terpampang di balai desa. Ini data jumlah ternaknya itu berapa tahun yang lalu, itu juga kadang-kadang nggak jelas. Kemudian ada data-data yang kadang-kadang tidak terekam gitu. Terus misalnya data luas desa ada, tapi saat kita tanya dusun ini luasnya berapa, kalang kabut. Jadi artinya banyak sekali PR yang ada di desa. Jadi harapan kami nanti dari undang-undang desa ini dalam pelaksanaannya nanti akan secara bertahap membenahi desa tadi, misalnya tentang pendataan, kemudian tentang penggalian potensi, kemudian ke arah bagaimana pembangunannya itu ke arah mana, bertahapnya nanti seperti apa, itu mungkin ke arah situ Mbak. Gitu. Ya, kita ke telepon. Pak Heri di Magelang, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Heri. Pak Heri? Halo? Ya, putus. Ya, coba nanti bisa diulang lagi Pak Heri di Magelang, silahkan. Di 451-666 atau di 0274-451-777. Betul, saya setuju masalah data ini Pak. Data biasanya memang istilahnya tidak, tapi siapa tahu dengan undang-undang tadi seperti yang Pak Kun bilang, itu datanya otomatis ya kan, karena ini menyangkut penganggaran dan sebagainya. Apakah artinya juga honor RT RW itu nanti juga bisa diambilkan dari ini Pak Taro? Di dalam undang-undang ada. Jadi BPD itu ada tunjangan dan kemudian begini, RT RW itu kan di sana namanya insentif ya. Insentif ini kan sangat tergantung pada anggaran belanja desa juga. Nah oleh karena itu nanti bisa diputuskan di tingkat desa. Jadi ini kemandiriannya. Jadi desa tidak harus menunggu juklak dan juknis. Jadi undang-undang ini nanti kalau prinsipnya begini. Ini anggaran datang masuk ke desa. Nah oleh karena itu ini perlu dibuat semacam penganggaran, perencanaan dan sebagainya, termasuk untuk tunjangan gitu ya. Tapi prinsipnya kan tunjangan itu akan mengikuti fungsi yang dijalankan. Nah RT RW itu sebagai lembaga kemasyarakatan ya, karena dia juga membantu pemerintah desa di dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Di dalam undang-undang ini dibolehkan untuk memberikan insentif. Saya kira termasuk juga nanti kader-kader ya, kader-kader posyandu yang membantu pelayanan misalnya untuk makanan tambahan, untuk pertimbangan bayi, lansia dan sebagainya, itu juga sangat diperbolehkan untuk itu. Ya, gitu. Intinya ini menjadi satu semangat ya. Sebenarnya mengapresiasi lah ya insentif yang jadi intinya undang-undang ini menggerakkan semua orang di desa ini ya. Jadi harus bergerak gitu ya. Tadi. Betul. Pak Heri bisa menceritakan Pak Heri. Jadi saya sepakat tadi menelpon Pak Darman. Pak Darmadi. Pak Darman. Jangan dipandang itu sebuah proyek, karena tadi angka tadi kan. Tetapi sistem yang bisa dibentuk, yang bisa refreshing tentang bagaimana menggarap desa, itu ada peluang di undang-undang itu. Termasuk tadi bicara tentang RT RW. Kalau dulu RT RW itu bukan di undang-undang yang lalu, memang itu bukan bagian dari alur pemerintahan. Mas Toro menyampaikan itu lembaga pemasyarakatan. Itu jadi kalau kepala dusun lalu sekretaris desa dapat THR ya RT RW nggak bisa, karena itu memang bukan ranahnya. Cuma di undang-undang ini semuanya akan dikembalikan ke musyawarah desa itu. Karena anggaran pendapatan dan belanja desa nanti akan muncul di sana. Dan anggaran pendapatan belanja desa ini akan dicek oleh profesional, artinya diserahkan ke kabupaten untuk meneliti, baru kembali ke desa untuk disahkan. Oke, disahkan. Itu. Lalu kembali lagi, ketika bicara desa, peluang untuk diberi mandat ini justru tergali sekarang ini. Ketika undang-undang sudah ada, dengan perjuangan yang berapa tahun? Dari 2007. Formilnya 2007, tapi sebelum itu sudah ada.
Tapi memang sebelum tahun 2004 memang belum muncul rancangan undang-undang. Ya, baik, baru nanti, diskusi ya. Ya, kita akan ceritakan lagi nanti ya. Ternyata perjuangan yang panjang akhirnya mendapatkan juga 18 Desember kemarin disahkan undang-undang tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi di Bincang Hari ini, tetaplah bersama kami. Ragam warna inspirasi, satu Yogyakarta, hanya di Jogja TV, Color of Jogja. Kami hadir lebih beragam dengan berbagai program pilihan. Jalan-jalan sembari menikmati keindahan kota, hanya di Kesana Kesini Traveling. Ingin menikmati kelezatan berbagai sajian khas berselera? Saatnya Kesana Kesini icip-icip. Usai bersantap, susuri lorong-lorong desa kota dan temukan tempat dan eksotis, kreatif, dan inspiratif. Bersama Kesana Kesini Blusukan. Ragam warna inspirasi, satu Yogyakarta, hanya di Jogja TV, Color of Jogja. Baik pemirsa, masih di acara Bincang Hari ini dan tema kita hari ini masih tentang menyambut Undang-Undang Desa terkait tentang harapan dan tantangan. Pak Heri bisa dilanjutkan lagi tentang ini Pak, peluang mendapatkan mandat. Wah, ini peluangnya seperti apa Pak? Enggak, dulu saya memang salah satunya awal-awal itu selalu mengatakan karena desa itu selalu disebut-sebut menjadi objek yang disebut, cuma bagaimana upama dianggap sakit, bagaimana memberi obat ini yang kadang-kadang tidak pas. Maka dulu saya sering mengatakan mari kita rebut hak desa tapi dengan sistem. Ya, sebentar Pak, kita ke telepon. Hak desa dengan sistem ya, tadi kita catat di situ. Ya, ya. Ibu Yani di Klaten, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yani. Ya, pertanyaan itu Pak Heri Pak. Ya, ya boleh. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kiranya apa yang bisa dilakukan kebetulan kami di Baitul. Ya, Betul, begitu? Ya, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Heri. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan. Yang bisa maksudnya. dilakukan maksudnya? Mensikapi undang-undang ini, saya kira memang yang paling harus mendapatkan pemberdayaan adalah masyarakat. Melalui apa? Melalui kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga desa yang ada di sebuah desa. Itu bisa didorong pemahamannya dari menelaah tentang undang-undang itu. Sehingga apa yang bisa dilakukan terhadap desa atas teman-teman yang berada di kelompok-kelompok masyarakat ini. Nah, pemberdayaannya oleh siapa? Saya kira kita bisa merangkul siapa saja termasuk perguruan tinggi maupun mungkin NGO atau ya orang-orang yang suka pemberdayaan seperti saya, yang suka selingkuh seperti Pak. Selingkuh itu suka lingkungan hidup maksudnya. Oh begitu ya? Ya. Nah, seperti itulah. Nah, yang dilakukan Pak Heri sendiri waktu di Magelang pemberdayaannya seperti apa? Ini baru rencana. Begitu ada undang-undang ini, saya coba sebarkan ke teman-teman. Mari kita sikapi. Lalu masukan awal itu, wah kalau seperti ini kita butuh sekolah tentang desa, sekolah lapangan artinya, bukan sekolah formal. Nah, bukan sekolah formal. Cuma bagaimana kita ngumpul-ngumpul, tetapi belajar tentang desa.
Karena untuk memusyawarahkan duduk bersamanya antara penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat, ini belum ada contoh konkret yang bisa terangkum dengan baik, yang ideal tadi. Ya, ya. Sementara kalau ini bisa duduk bersama, saya cuma gini Pak, kalau memandang angka, satu potensi di sebuah desa, seandainya digarap dengan uang 100 juta per tahun selama masa jabatan satu kepala desa, itu pasti menjadi sebuah usaha yang sehat. Kalau punya potensi. Ya. Potensinya apa? Entah sumber daya air, mata air katakanlah, lalu dikelola dengan baik, itu salah satu contoh saja. Artinya kalau kita paham tentang desa itu, punya potensi dan permasalahan apa, apalagi dikaitkan dengan keuangan tadi, sangat layak semuanya itu bisa bergerak di lininya masing-masing untuk mendorong agar ada PAD, ada kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Katakanlah lembaga kemasyarakatan, RT RW punya pekerjaan apa, punya masalah apa di RW itu. Ya. Ada seseorang yang tidak punya rumah, masa nggak mungkin didorong dengan itu? Sangat mungkin. Ya. Membangun rumah seseorang yang wajar itu paling di Jawa dengan 5-10 juta sudah jadi rumah untuk layak untuk seseorang keluarga yang sangat sederhana. Apalagi angka yang mau masuk ke desa tadi Sekitar 820 sekian. ya Pak. Itu kalau kita tidak belajar bagaimana menerapkan itu dan jangan melihat proyeknya, itu akan sangat runyam juga. Ya. Makanya tadi kalau pemberdayaan masyarakat, ya mari kita ngumpul-ngumpul belajar tentang desa. Boleh BPD, boleh kepala desa, boleh sekretaris desa, boleh siapapun lah yang peduli tentang desa. Itu mungkin akan lebih bagus. Iya, artinya Pak Kun dari yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa sebenarnya tidak ada desa yang tidak potensi, atau memang mungkin tidak ada Semua desa lagi. punya potensi. Jadi begini Mbak, alur pemberdayaan masyarakat, saya belajar dari apa yang dilakukan Pak Heri selama 4 tahun gitu ya. Saya rangkum alurnya itu. Jadi ada 4 pilar ketika itu harus diberdayakan di desa itu. 1 harus ada kebijakan. Kedua harus ada pemimpin lokal, ketiga harus ada dana, keempat pendampingan. Nah, yang mungkin susah dicari adalah pemimpin lokal, karena pemimpin lokal itu tidak identik itu Pak Lurah, tapi orang atau bisa tokoh keagamaan, bisa pemuda dan sebagainya yang dia punya power untuk bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk membangun. Ya. Karena kalau jabatan administrasi itu kadang-kadang kan aku serah dadi, dan sebagainya tidak bergerak lagi. Ya. Nah itu pemimpin lokal itu harus dicari di lokasi itu. Terus pendampingan itu memang harus dikawal terus. Kebijakan ini nyekrup dengan ini. Jadi dengan adanya undang-undang otomatis kan, kebijakan itu otomatis kan sama dengan adanya undang-undang desa ini, otomatis kebijakan itu nanti sampai ke arah misalnya terbentuknya peraturan desa gitu ya. Terus kemudian dana di masyarakat itu kan ada yang mentalitas proyek. Jadi ketika ada orang luar mau memberdayakan itu terus dengan serta-merta, jangankan ke orang level dosen ya, kadang-kadang mahasiswa KKN pun, Mbak kesini mau bantu apa, ini kemarin sudah ada gardu, ini sudah ada saluran irigasi ya, otomatis akan ketakutan kan kalau seperti itu. Ya. Gitu. Ya, jadi ada 4 pilar itu Mbak. Ya baik Pak Toro, ini sekalian untuk sesi terakhir ya Pak ya. Bagaimana menurut Pak Toro pengembangan ekonomi berbasis desa itu yang seperti apa? Ya saya kira banyak yang bisa dilakukan ya. Di Jogja ini kan contoh untuk desa wisata ya. Desa wisata ini kan semacam kongsi patungan bahasa kerennya holding ya. Di situ ada area wisatanya, kemudian ada ada yang penginapan, makanan dan sebagainya. Ini yang sering kita jadikan sebagai contoh. Ada juga ini kan soal kepemimpinan, bagaimana kepala desa itu menggerakkan misalnya mengembangkan hutan rakyat ya. Hutan rakyat itu misalnya begini ya. Kalau memang kita tidak punya lahan yang luas, ya sudahlah kita memanfaatkan lahan yang sudah ada. Misalnya satu rumah tangga itu bisa ditanami 2 sengon atau 3 sengon, yang lebih luas bisa 10 sengon. Sehingga kalau satu desa itu kan sengonnya jadi banyak banget. Kalau misalnya 5 tahun kemudian itu sudah bisa panen dan itu bisa bagi hasil. Baik keluarga maupun untuk pendapatan desa, banyak. Terus kemudian Pak Heri ini punya pengalaman panjang bagaimana menangkap air sungai dengan beberapa
dengan beberapa desa, lalu air itu digunakan untuk mengembangkan perikanan rakyat, misalnya begitu ya. Jadi kata kuncinya memang betul, ini harus ada semacam kepemimpinan lokal. Kita harapkan bahwa nanti kepala desa itu tidak ngurusi administrasi, bantuan itu, tetapi lebih concern menjadi pemimpin masyarakat yang menggerakkan masyarakat, baik itu untuk mau menggerakkan di sektor kesehatan boleh, di lingkungan boleh, di ekonomi juga boleh begitu. Tapi memang tidak harus tersentral pada kepala desa. Oleh karena itu, ini kan ada berbagai komponen masyarakat, ada berbagai pemimpin, jadi jangan sampai tersentral di tangan kepala desa. Termasuk juga kepala desa nggak boleh dong ngantongi kwitansi sendiri, ngantongi amplop sendiri gitu kan. Itu harus dibagi sebaik Artinya harus dibentuk mungkin. tim khusus untuk masalah Ya, jadi kan ada perangkat, terus kemudian ada tadi Pak Eri katakan sistem. Jadi pelembagaan sistem itu sangat penting, mulai dari bagaimana melembagakan kewenangan, lalu perencanaan, penganggarannya, sampai kemudian pembagian tugas, sampai di level perangkat, dan kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, ada kader-kader yang semuanya ini menjadi satu kolektivitas gitu ya. Dan saya kira ke depan ini untuk keperluan pendampingan ini, itu nanti dalam peraturan pemerintah, nanti ini dalam minggu-minggu ini, minggu depan, saya juga bergabung di Kemendagri untuk merancang peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang ini. Itu kita akan buka model desa itu belanja secara swakelola, secara mandiri. Artinya begini, kalau misalnya desa itu mau butuh tenaga ahli atau pendamping atau fasilitator, bisa menggunakan anggarannya belanja secara mandiri. Gitu ya. Jadi tidak harus di-drive, tidak harus digerakkan dengan model-model proyek yang selama ini terjadi. Jadi desa itu lebih percaya diri gitu ya. Dan tidak tadi istilahnya mohon maaf tidak sebentar-bentar ngemis gitu. Setiap ada orang datang harus mengemis. Enggak, ini bahkan kalau misalnya ada orang datang mau ngiming-ngimingi 20 juta, apa uang 20 juta? Saya punya 1 miliar. Jadi lebih gagah gitu ya. Jadi istilahnya sudah tidak akan ada lagi yang namanya desa tertinggal. Setuju ya? Iya gitu. Baik, terima kasih Pak Toro, Pak Heri, juga Pak Kun sudah hadir bersama kami di acara Bincang hari ini. Dan pemirsa, terima kasih sekali atas perhatian juga atensi Anda sudah bergabung bersama kami di line telepon. Dan insya Allah kapan-kapan kita akan ketemu lagi di Bincang hari ini dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Cici Haryani bersama narasumber mohon pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.